Iya, saya kira saya kembalikan ke ini, Pak. Iya. Enggak. Nah, kopinya panas, pisang ngepeknya juga panas jadi. Iya. Suaranya terdengar ya? Demokrasi kita itu kan keinginan rakyat. Yang berlaku ini keinginan rakyat. Kita sudah pemilu, sah itu pemilu. Ya, keinginan rakyat. Hasilnya seperti ini. Ya. Jangan kita mau seperti demokrasi Amerika. Ya. Kalau dianggap mau ke sana, mungkin seperti yang dikatakan Pak Taslim, ada tahapan-tahapan. Ya oke. Ya. Tapi kalau saya tetap dia berpijak pada ala Indonesia. Jangan-jangan sebenarnya yang protes demokrasi ini politisi yang merasa akan kalah dalam setiap pemilu. Kalau mau saling menyangka ya, saya bisa menyangka juga begitu. Yang keras protes demokrasi, survei dan lain-lain, yang mengira-ngira dia akan kalah dalam pemilu, yang rakyat ikut pada pemilu itu. Jadi demokrasi apa lagi yang kita inginkan kalau yang dikatakan rakyat menentukan. Modelnya rakyat menentukan negara ini melalui pemilu. Yang menunjuk wakilnya. Ya saya juga bingung kalau ada demokrasi yang lebih utopis lagi, ya. Kan sah ini. Ya, kecuali dianggap tidak sah. Berarti ini keinginan rakyat, ya. Begitu Pak, pikiran saya Pak. Ya, saya mungkin ada pandangan lain sisi penyelenggara pemilu. Kata Asli bilang tadi haram tapi sah. Sah. Ya, ada haramnya tapi sah. Haram tapi sah. Bagaimana itu Ya, kontradiktif intermenus. Mana politik haram tapi money politik yang tunjukkan. Jangan Ya. berteriak bang money politik. Iya. Tunjukkan. Jangan suka menyangka saja orang money politik. Mau jadi gubernur katanya sekian miliar. Mau jadi wali kota sekian juga. Coba tunjukkan fakta-faktanya sehingga rakyat bisa ikut memperkirakan bahwa prediksi itu ada benarnya. Nggak bisa ditunjuk lagi karena dia sudah rahasia umum. Iya, iya, iya. Tidak bisa begitu. Dan Iya, iya. kamu mencerdaskan rakyat dan Harus ikut fakta. dengan keluhan kita. Iya. Itu harus kita ini. Ya, terima kasih banyak. Saya ingin melihat pada sisi lembaga yang menjadi instrumen demokrasi. Jadi kalau misalnya lembaga survei itu kita akui dan sama-sama kita bersama mengakuinya sebagai lembaga instrumen demokrasi, maka berarti memang lembaga survei ini harus keluar dari keterjebakan transaksional mengkapitalisasi yang ujung-ujungnya adalah tadi bicara duit. Tapi saya ingin lihat pada sisi penyelenggara. Ini kan demokrasi kita selalu terinterupsi oleh rezim di setiap corak rezim yang berlaku. Misalnya di zaman Soekarno, kemudian Soeharto, dan di tahun 99 itu kan selalu ada bicara tentang konsolidasi demokrasi. Kalau meminjam istilahnya Anas ini, bukan lagi konsolidasi demokrasi, tapi sebenarnya di tahun 98 dan 99 itu sudah harus melamar demokrasi, kemudian mengawini demokrasi dan berbulan madu dengan demokrasi. Tetapi semua itu terinterupsi tahun 99, pemerintahan Gus Dur terinterupsi. Kemudian akibatnya Gus Dur harus turun di tengah jalan. Begitupun selanjutnya. Tapi bukan di situ yang saya mau lihat. Yang saya ingin lihat adalah pada penyelenggaraan pemilu. Kita sudah 15 kali pemilu, 14 sampai 15 kali. Untuk di pemilu di zaman Soeharto, itu kan pemilu ada 6 kali pemilu. Dan tidak ada satu penilaian demokratis di sana. Yang selalu orang nilai hanya di pemilu 55. Nah sekarang kita loncat pada pasca reformasi atau reformasi yang sedang berjalan. Sudah sekian kali kita pemilu dan selalu berakhir di gugatan sengketa, apakah itu dulu di Mahkamah Agung, kemudian diambil alih sengketanya di Mahkamah Konstitusi,
taruhlah misalnya Pilpres, belum pernah ada penggugat dikabulkan gugatannya. Ini artinya bahwa kualitas demokrasi kita pada sisi penyelenggara pemilu itu semakin dibenahi. Nah, ada ijtihad yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan cara misalnya, kalau yang kemarin itu adalah sistem manual semuanya, maka sudah ada model untuk main pada wilayah ada e-voting misalnya, e-rekap, dan sekarang itu sudah dipraktekkan. Kalau misalnya zaman saya sebagai ketua KPU saat itu masih manual, dan memang begini, karena sistem manual dan kita ini punya akun yang harus berbayar, kita tidak boleh misalnya gegabah dan ceroboh menggunakan akun kita dalam hal memegang data-data yang memungkinkan dijebol atau dihacker. Karena kan misalnya seperti yang disampaikan oleh Kak Maji tadi, dari beberapa video yang beredar, ya memang itu adalah fakta-fakta di lapangan. Tetapi bukan di situ sebenarnya yang jadi soal. Yang jadi soal kan begini, KPU itu sebagai lembaga instrumen demokrasi, itu menghadirkan ada yang namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini dibagi dalam 5 segmen. Upaya dihadirkannya ini adalah menjaga kualitas demokrasi. Yang tadinya adalah kita bicara demokrasi seperti apa. Nah, kita ini terlanjur masuk pada 2 wilayah demokrasi. Demokrasi substansif dan demokrasi prosedural. Nah, pada penyelenggara yang akan dikawal itu adalah demokrasi proseduralnya. Bagaimana pembenahan dilakukan adalah bagaimana kualitas demokrasi itu pada sisi penyelenggara. Bahwa harus ada moderasi. Moderasi dalam arti kata, kalau misalnya kan KTPL itu kan sudah pakai retina mata dan seterusnya. Alat itu bisa dipakai dalam hal perhitungan cepat atau e-KTP, e-voting, kemudian masuk pada e-rekap. Nah, lembaga survei ini juga menjadi momok bagi penyelenggara karena selalu merilis hasil sebelum KPU merilis hasilnya, karena kan undang-undang mengatakan bahwa cara perhitungan KPU itu harus manual. Sementara di lain sisi kita juga tidak punya aturan untuk melarang lembaga survei mempublis itu. Kalaupun misalnya lembaga survei itu berdasar pada seperti yang dikatakan oleh Prof. Kasim tadi, misalnya tentang penelitian, dan dia betul-betul jujur dalam penelitiannya, maka kita ya terima. Tetapi kan fakta realnya ternyata itu semua adalah berbayar. Nah, kalau dia berbayar, maka dia akan menjadi lingkaran setan kalau misalnya dia main pada wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini yang saya, dan itu yang banyak terjadi. Nah, Kalau berbayar, saya tadi katakan itu kan profesi. Masa tidak berbayar? Ya, berbayar dalam arti kata begini, Bro. Dia menyalahi kriteria keilmiahan yang dimilikinya. Ditunjukkan. Nah, sehingga taruh begini. Dari semua hasilnya orang, itu bisa saja saya ambil untuk saya rekap, untuk nanti saya akan publis, dan dia akan mempengaruhi pemilih. Tidak apa-apa. Dan mengkonstruksi pemilih. Tidak apa-apa. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa ternyata lembaga survei ini tidak lagi berada pada keilmuannya yang berdasar pada ilmiah, tetapi sudah masuk main pada ranah politik. Karena kan begitu kita masuk pada mempublis itu, tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, mengkonstruksi pemilih atau rakyat, maka itu artinya sudah masuk pada wilayah main politik. Artinya dia bicara tentang kekuasaan. Di mana lembaga Nah, survei yang seperti itu bukan di ranah banyak, Prof. Politik itu memang paling sensitif. Ya. Sehingga muncul banyak prasangka. Nggak sama dengan bidang lain. Siap. Jadi kalau misalnya ada prasangka, menurut saya tunjukkan tanda-tandanya supaya rakyat ikut menghitung. Ya. Jadi ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kak Taslim tadi. Di tahun 99 memang penyelenggara saat itu dipelototi betul. Dipelototi oleh semua, ada KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, kemudian ada forum rektor. Nah, kan beriring dengan waktu, ternyata ini kan tidak ada lagi yang mau biayai ini barang. Karena ini biayanya besar. Nah, akhirnya secara kelembagaan Bawaslu dilebarkan kewenangannya.
Dulu Bawaslu itu kan dia ad hoc, tidak seperti KPU. Akhirnya undang-undang keluar, Undang-Undang 7 keluar, Bawaslu itu sama dengan KPU. Masa lembaganya, sistem lembaganya bukan lagi ad hoc, tapi dia sudah paten seperti dengan KPU. Nah, kewenangannya itu sudah sampai pada tingkat tidak lagi merekomendasi, tetapi dia sudah bisa masuk pada mulai pencegahan, kemudian menindak dari kecurangan-kecurangan pemilu. Dia tidak masuk pada wilayah hasil, dia hanya masuk pada wilayah tahapan. Sehingga tahapan bagi Bawaslu itu dia bisa adili dengan menghadirkan 3 lembaga, kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri yang dikenal dengan Gakumdu. Cuma jadi soal banci juga kita punya aturan, karena misalnya ada aduan, karena kan harus ditangani oleh 3 ini, Bawaslu, kemudian kejaksaan, dan polisi. Nah, kalau misalnya ada salah satu di antara tidak mau untuk meneruskan sebagai satu pelanggaran pidana pemilu, maka tidak jadi ini barang, tidak bisa dilanjutkan untuk masuk pada pidana pemilu. Kenapa tidak diubah? Nah, itulah kita tunggu Komisi 2 untuk merubah aturan itu. Jadi ada undang-undang, memang ada kewenangannya. Jadi sebenarnya dengan memberikan kewenangan luas kepada Bawaslu, maka kualitas penyelenggaraan pemilu kita itu sudah ada harapannya. Sudah ada harapan. Hanya persoalan itu tadi, undang-undang kita harus punya keberanian, atau DPR harus punya keberanian, bahwa sekalipun satu yang punya kesepakatan dan memang datanya real, faktanya real misalnya, boleh diajukan sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Tapi ini kan Maunya kita begitu. iya, supaya ada kualitas demokrasi kita, Prof. Tapi yang memegang palu kan tidak begitu mau. Nah, ya. Jadi inilah contoh kecil, Prof, yang saya mau katakan, bahwa sepanjang pemilu ini lokalistik. Sepanjang pemilu Jeneponto itu selalu panas, Pak. KPU dibakar lah, KPU-nya dikejar. Tapi waktu saya pimpin kemarin, alhamdulillah kita tidak pernah pakai polisi, tidak ada pagar kawat berduri untuk harus dipasang, karena memang ada treatment saya dalam hal menangani itu. Taruhlah misalnya begini, lembaga survei mengatakan tapi kering, katemetan rini. Tapi saya harus lebih awal mendekati orang ini, karena saya tahu data, saya real, ada data real yang saya pegang bahwa tidak mungkin dia menang. Tidak mungkin dia terpilih. Hanya saya selalu ingatkan, hati-hati, pasti kita kalah di sini. Nah, begitu selesai perhitungan, datang lagi, tidak, hasil survei katanya kita yang menang begini. Nah, terus ini. Tapi dia sudah marah. Itu ketua KPU sudah ingatkan saya bahwa memang di sini saya kalah. Kau memang tuh tidak becus. Artinya tidak lagi dia salahkan penyelenggara. Karena itu momok bagi penyelenggara. Begitu ada hasil survei mengatakan kamu yang menang atau KTM meta kering, terus ternyata faktanya tidak. Oh, hancur kami yang diserang. Apalagi kalau rata-rata lutut dia punya pikiran, Pak. Hancur kita, dilempari kita. Dan alhamdulillah kemarin selama pemilu 2019 itu, ya Prabowo menang di angka 80%, dibolak-balik bagaimanapun juga tidak bisa. Survei mengatakan, tidak besar kemenangannya Prabowo di mana? Di Jeneponto. Tapi saya simulasi dari 11 kecamatan, ada 5 kecamatan saya simulasi, tidak pernah kalah Prabowo memang. Selalu di atas 80. Jadi misalnya kita simulasi, kita ambil sampel 40 orang dari berbagai profesi. Kita suruh memilih pemilihan presiden. Biasa hanya 4 saja yang pilih Jokowi. Selebihnya Prabowo. Tapi ada yang mengatakan tidak, di Jeneponto itu kemenangannya hanya sekian, gara-gara kuda ya. Anda mau bilang apa itu tentang bicara kita tentang survei? Nah, survei inilah yang saya mau katakan, Bro, bahwa surveyor ini bukan abal-abalnya, tapi surveyor ini selalu ingin mau mengkonstruksi pikiran masyarakat. Hasilnya abal-abal. Saya tidak ingkari. Iya. Saya kira begitu kan. Saya tidak ingkari. Cuma jangan dibawa pikiran bahwa semua lembaga survei begitu. Tidak. Anda semua. Ya, silakan. Tapi Kamera. Kalau itu konsultan politik, jadi kita harus pisahkan konsultan politik dengan lembaga survei. Iya. Yang menjadi masalah ini Kameranya ini. biasa menyatu. Pertama masuk dari lembaga survei.
Terakhirnya dia harus jadi konsultan politik karena dia harus memenangkan orang, Pak. Dan di sini sebenarnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Iya. Artinya di kecamatan ini Anda kalah. Kalau Anda tidak membayar di situ, pertamanya dia lembaga survei. Tetapi karena orang yang suruh mensurvei kalah, satu-satunya jalan yang kita harus lakukan, pakai 3 calon, pakai 4 calon, bayar ini supaya masuk dia calon. Yang kedua, kalau kau tidak membayar di sini, kau kalah. Berarti dia menghalalkan barang yang haram. Ini konsultan politik sebenarnya ini Kak Kasim. Kalau lembaga survei saya sependapat. Ya, saya setuju dengan Kak Kasim. Karena dia adalah penelitian. Tapi konsultan politik bukan penelitian lagi. Ya. Dia memakai semua cara untuk memenangkan calonnya, Pak. Ya. Sampai di MK dia pakai cara untuk itu. Tahun 99, Pak, lembaga survei belum menjamur. Kenapa? Karena oligarki melihat berapa partai politik yang mau ikut pemilu. Dan dia belum tahu kekuatan. Makanya semua kantor pusatnya itu ada alamatnya dari oligarki. Semua dikasih kain untuk bendera. Dan orang tidak tahu dari mana ini. Dan saya alami, Pak. Karena saya bergabung dalam satu partai dulu di situ. Kaget itu sekjen. Loh, dari mana ini? Berapa truk ini? Ditelepon partai lain, ada juga di situ. Ditelepon partai lain, ada juga kain untuk bendera. Nanti 2004 Pak Kasim, ya, baru mereka bisa melihat satu persatu partai yang mana yang akan terlempar, yang mana akan dominan. Itulah yang dia pakai lembaga survei sampai sekarang. Ya. 99 belum, Pak, belum menjamur dia itu, belum. Dia hanya melempar dulu bola, tak, kasih semua sama rata semua kain yang dikasih, dan itu luar biasa mahalnya itu kain, Pak, untuk bendera kampanye. Kenapa ini terjadi? Kan memang ada niatnya mereka bahwa untuk menguasai ini kekuasaan di Indonesia ya harus lewat partai. Inilah sebenarnya kita setuju atau tidak setuju partai begini modelnya. Kan begitu Kak Kasim. Jadi saya luruskan tadi itu Kak Kasim, lembaga survei bagus, tapi konsultan politik yang saya tidak setuju. Saya terima. Iya, kalau itu. Terima kasih Kak Kasim, saya hanya meluruskan. Baik, jadi ini kira-kira Herman dia singgung saya. Karena saya konsultan politik. Oh, begitu. Iya, konsultan politik memang saya tidak mendirikan lembaga survei. Artinya konsultan politik itu harus bisa kerjasama sama surveyor, sama calon. Tapi kan saya tuh sudah mendampingi kurang lebih 21 bupati. Dari 21 tuh 18 yang jadi. Ya. Tapi kemarin itu Kak Kasim semakin hari semakin canggih. Jadi sebetulnya yang paling besar money politiknya itu di pemilu, di pilcaleg. Karena orang berebut suara satu kursi diikuti oleh berapa orang. Kalau kita lihat DPR RI di Dapil 1 misalnya, dari Makassar sampai Selayar, itu ada 8 kursi, diperebutkan oleh 108 orang. Karena 16 partai, jadi 16 kali 8. Jadi 108 orang berebut suara 2 juta. Dan di situ kelihatan sekali money politiknya bermain. Kemarin saya mendampingi 4 kabupaten pilkada. Jadi semakin canggih. Sekarang kan kita menghitungnya begini Kak Kasim. Kalau saya mau menang, suara harus, kalau kita berdua saja head to head, kita harus
bisa 50 plus 1 suara kan. Kita hitung berapa TPS di situ. Berapa TPS kira-kira yang bisa menjadi modal awal tanpa berbayar. Tapi juga berbayar tonji karena kita kasih gula, kita kasih sarung, kita kasih apa, kan gitu semua. Ada tonji. Apa rakyat tidak ikut money politik? Rakyatnya yang money politik. Rakyatnya yang money politik. Kalau mau menanya, Iya. Itu yang kalau di kampungnya dia di Jeneponto jelas dia doena. kalau mau menanya ikut. Iya. Karena rakyat masih tahu yang begitu. Ya. Saya punya pandangan sedikit. Iya, silakan Tasri. Ya, sebelum mungkin di ya Kataju dan yang ada di duduk sebagai apa namanya penanggap, ya. Supporter. Saya agak sedikit berbeda dengan pandangan bahwa konsultan politik itu sesuatu yang apa namanya tidak bagus ya. Saya melihat itu sebagai suatu profesi. Yang harus dibangun adalah resistansi masyarakat. Kan konsultan politik itu melakukan suatu proyek, tadi memberi saran-saran bahwa ternyata hasil survei kita begini. Lalu untuk menaikkan hasil survei itu harus ada treatment. Itu kan suatu proses yang pemasyarakat ngegasan. Yang harus dicegah dari lembaga survei itu tadi pandangan post-truth, memanipulasi survei yang bertentangan dengan yang sesungguhnya untuk mempengaruhi masyarakat. Karena begitu ada hasil survei yang dikonstruksi bahwa si A menang, si A menjadi favorit, padahal sesungguhnya bukan, bertentangan dengan realitasnya, ada saja di masyarakat itu akan terpengaruh oleh pandangan itu karena tidak mau menjadi bagian dari pihak yang kalah. Nah, jadi lembaga survei oke, konsultan politik sebagai suatu profesi oke, masyarakat yang harus dibangun ininya dia punya resistansi. Jadi saya kira di sini kita tidak mempersoalkan misalnya menolak lembaga survei ya, bukan. Lembaga survei harus ilmiah, berdiri atas kaidah, kemudian konsultan profesional. Saya kira itu elemen-elemen demokrasi yang harus tegak ya. Yang problema tadi adalah penyimpangan dari situ. Itu saya kira saya punya pandangan. Terima kasih. Silakan Kak Tajuk atau ayo silakan. Ada mic situ dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya sangat tertarik dengan statement di buku Reformasi Nyusulan yang saya kunjungi kira-kira lebih 10 tahun yang lalu. Di dalam buku Reformasi Nyusulan, di situ ada tertulis, "The economic are straightforward, so you can predictable." Persoalan ekonomi lurus-lurus ke depan sehingga itu bisa diprediksi. The politik are tricky. Nah, kalau kita cari terjemahannya tricky apa? Licin, belut, tipu muslihat, segala macam. Nah, itu sudah menjadi apa namanya? Masyarakat Nyusulan itu sudah di dalam otaknya masing-masing sehingga mereka tidak mudah lagi dimanipulasi pendapatnya karena mereka semua sudah pemahamannya sudah cukup dalam. Nah, itu yang kalau kita di sini ya masih banyak orang yang di bawah rata-rata dia punya pengetahuan tentang pentingnya apa manfaat daripada demokrasi. Jadi yang orang selalu pikirkan itu hanya bahwa ya orangnya yang jadi terpilih gitu, bukan kebijaksanaannya. Ya, kalau di sana yang dipersaingkan benar-benar dari awal itu adalah kebijaksanaan yang ditawarkan oleh calon. Sehingga apa namanya tadi itu yang tadi itu yang di pertimbangan politiknya sudah tidak terlihat. Tapi yang kita harus sadari adalah bahwa mereka memang sudah dewasa berpolitik. Nah, kita ini masih dalam tahap awal. Sehingga masih banyak orang tidak
tidak on the right track di dalam proses perkembangan perdemokrasian gitu. Sehingga masih banyak hal-hal yang kita kita lihat di lapangan agak berbeda. Nah, kadang-kadang uang masih banyak pengaruhnya karena kita memang penduduk kita Indonesia itu pada umumnya masih orang rendah pendapatannya. Kalau di New Zealand semua orang sudah kaya sehingga tidak pernah ada orang dipengaruhi dengan uang gitu. Jadi, nah itu yang jadi ya saya punya pengalaman ya yang lalu waktu Prabowo dengan Jokowi, kebetulan saya sebagai tim pakarnya Pak Prabowo. Nah itu di dalam proses awal itu kalau waktu ada pertemuan antara timnya Jokowi dengan Prabowo waktu itu kayaknya lebih menonjol Prabowo. Tapi di lapangan terbalik jadinya. Nah jadi apa artinya konsep-konsep rasional yang ditawarkan Pak Prabowo waktu itu tidak terlalu berpengaruh setelah dimasuk di area tidak baik juga kalau dikatakan dimanipulasi oleh politisi, tapi digunakan oleh politisi itu tadi. Nah dalam politik ini kan intinya itu ya ya kembali kepada itu yang statementnya di New Zealand tadi, the economy as straightforward, the politik as tricky, licin apa segala macam. Jadi itulah yang yang perlu kita waspadai di dalam proses-proses ini, terutama dari tim termasuk dari saudara punya peran selama ini, itu untuk supaya bagaimana kita ini secara bertahap. Tidak mungkin kita seperti akan lagi kayak balik tangan begitu, langsung kita seperti yang ideal yang kita harapkan. Tapi ada by proses. Jadi saya kira itu yang perlu kita kerjasama antara para pihak untuk membangun demokrasi di bangsa kita ini. Saya kira itu mungkin yang perlu dijadikan acuan-acuan di dalam kita berpolitik atau berdiskusi atau berdebat apa saja, ya kita arahnya kemana gitu ya. Jadi itu saya kira yang perlu diwaspadai. Terima kasih. Ya. Dia mau bertanya sama kita. Mana yang kita mau urus? Membina rakyat supaya dewasa dalam demokrasi, atau kita memenangkan di mana kita terlibat pada pertarungan itu? Dua-duanya Kak. Tidak mungkin. Bisa. Karena 24 sudah pertarungan. Tidak mungkin dalam 2 tahun rakyat itu didewasakan. Dia tetap money politik. Melalui menterinya. Tidak mungkin. Pendidikan tidak begitu. Nah, ini yang salah. Lama. Dan menteri-menteri harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan karena pandangan saya ini marginal, makanya saya tidak berani tampil di depan. Ya, jangan tosen begitu. Yang pertama, saya mengacu kepada sistem pemilu di Filipina. Filipina kan setara dengan kita. Setahu saya, selama kami di sana, tidak pernah ada ribut-ribut seperti di Indonesia. Mereka menerima hasil dari Comelec kan? Comelec, panitia pemilu dan sebagainya. Itu. Jadi sudah ada kedewasaan yang lebih tinggi daripada kita. Saya setuju dengan pendapat bahwa demokrasi itu tidak perlu seragam. Artinya dia juga berbasis pada masyarakat. Tentu kita tidak bisa menerapkan demokrasi yang sudah ada di Amerika, yang sudah di Eropa, yang masa perjalanan demokrasi itu sudah sangat panjang. Tetapi ada suatu hal yang perlu ditekankan. Walaupun demokrasi kita seperti apakah namanya demokrasi Pancasila atau apa, tetapi perlu ada kemajuan dari tahun ke tahun gitu. Kemajuan yang kita sepakati, yang kita dapati sekarang ini, saya pribadi merasa mengalami kemunduran. Kenapa banyak panitia pemilu yang meninggal tidak pernah diselidiki? Ini kan sangat penting. Kenapa?
Tidak pernah dalam sejarahnya ada pemilu demikian banyak panitia yang meninggal secara mendadak. Dan tidak pernah ada pemilu di negara ini punya buzzer. Sekarang ini merajalela buzzer. Tidak pernah ada perjalanan demokrasi di mana orang yang vokal itu langsung dicarikan kesalahannya dan habis dia. Itu yang membuat orang takut berbicara sebetulnya. Saya melihat ada semacam kemunduran dalam demokrasi, apapun ukurannya. Dan saya memang mengatakan bahwa ya berbasis masyarakat, tetapi kalau semua diserahkan kepada masyarakat, tidak perlu ada pemimpin. Makanya Tuhan menurunkan nabi untuk memimpin masyarakat. Tidak bisa hanya masyarakat dibiarkan sesuai dengan apa adanya. Iya, perlu ada nabi, perlu ada pemimpin. Maka pemilihan pemimpin itu penting. Iya. Iya. Jadi saya tidak setuju dengan semua dikembalikan kepada rakyat, maunya begitu. Memang ada suara rakyat. Suara rakyat diwakili dalam DPR. DPR betul-betul mewakili rakyat. Pertanyaannya, apakah DPR ini betul-betul mewakili rakyat atau mewakili dirinya? Bagaimana di Indonesia? Saya ulangi lagi cerita, Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Dalam wisuda, selesai wisuda, para dosen ketemu. Bagaimana nasib lulusan kita ini? Lantas seorang dosen mengatakan, tidak usah khawatir, Pak. Yang nilainya A itu pasti melamar jadi dosen kembali. Karena dia akan direkrut oleh perguruan tingginya. Yang B itu nilainya akan jadi chief officer di perusahaan swasta. Yang C itu jadi pegawai negeri lah. Yang harus kita waspadai adalah yang D itu. Karena mereka anggota DPR dan dia perintah kita. Itu kenyataan, Pak. Iya. Tidak masuk di situ, Pak. Bukan karena Anda ada, memang tidak termasuk dalam joke itu. Jadi, dan itu memang kenyataan, Pak. Orang sekarang mudah sekali kan menjadi anggota DPR. Nah ini, apakah harus dibiarkan begitu? Justru saya melihat bahwa ada kemunduran dalam demokrasi. Apapun. Apakah itu demokrasi liberal atau apa. Jadi perlu suatu kriteria untuk mengukur. Apakah ada kemajuan. Apakah amanah undang-undang kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik itu semakin maju pula. Tapi di Indonesia kan macam-macam. Iya. Threshold berapa persen. Itu kan semua pelanggaran, Pak. Iya. Orang sekarang takut berbicara, Pak. Ada video terakhir saya ingin sekali posting. Tetapi saya takut-takut. Kenapa? Itu yang dibicarakan oleh Romo siapa itu? Yang mengatakan aneh ini di Indonesia. PBB sendiri sudah menyatakan Islamofobi itu dilarang. Kenapa di Indonesia tambah merajalela? Dia threshold apa dia? Justru dia bilang tangkap semua itu. Orang yang mensyakkan undang-undang tentang threshold itu. Tangkap semua oligarki itu. Melanggar itu semua. Nah ini yang saya persoalkan. Jadi intinya di situ bahwa rakyat itu, Pak, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus mereka dididik. Benar yang dikatakan Wakil Presiden siapa namanya penggantinya JK di zaman SBY? Budiono bahwa untuk berdemokrasi itu kan minimal pendapatan masyarakat $20.000 per tahun minimal. Kalau tidak mereka rawan itu, Pak, untuk dibayar. Iya, mereka untuk dibayar. Dan bahkan ada model sekarang dia terima semua orang uangnya, tetapi belum tentu dia pilih. Itu kan, iya. Jadi transaksional itu memang sudah merajalela. Jadi ya kalau kita mau menghibur diri, karena perlu juga Pak kita berdamai dengan diri sendiri ya. Berdamai dengan sendiri ya, begitulah keadaan Indonesia sekarang. Tetapi itu tidak boleh dijadikan apologi untuk membenarkan hal-hal yang tidak beres itu. Harus ada indikator kemajuan berdemokrasi. Dan itu harus setuju. Dan kesimpulan kedua, kita akan punya lembaga survei yang bagus kalau kita diawasi oleh orang luar, Pak. Artinya kita gagal memanage diri kita sendiri. Itu kan kemunduran, Pak.
Masa sudah sekian tahun pemilu, kita tidak bisa melakukannya dengan baik, malah tambah mundur. Nanti ada orang asing, artinya kita masih perlu dijajah sebetulnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joan Robinson, karena banyak orang mengeritik itu yang namanya penjajah. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada kolonialisme, bagaimana keadaan negara-negara lain. Kolonialisme itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memajukan negara berkembang sebetulnya. Karena kalau tidak mereka akan lebih terpuruk lagi. Itu pembenaran dari kolonialisme ya. Tapi saya kadang-kadang setuju dengan pendapat itu. Jadi kesimpulannya Pak Kasim, kita tidak boleh semata-mata menerima itu apa adanya Pak. Perlu ada pemimpin. Ya. Kita tidak boleh mengatakan ya memang sudah rakyat sudah begitu. Disitulah perlunya kita memilih pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu adalah orang yang mengarahkan umat kemana mereka sebetulnya menuju. Itu Pak. Dan yang kedua yang saya biasa soroti, saya tidak pro JK 100%. JK begitu besar sumbangannya dalam perdamaian Aceh dan sebagainya. Loh kalah di Aceh itu Pak. Kalah di Aceh. Itu kan sangat ironis itu. Iya. Jadi banyak fakta-fakta yang, dan jangan lupa Pak, BPS memang biasa salah. Tetapi satu-satunya lembaga produsen data yang resmi itu adalah BPS. Itu. Mau salah mau benar. Bisa salah. Tapi kalau seorang mahasiswa mengutip dari BPS, itu dianggap resmi. Jadi resmi itu bisa juga, setuju Pak Taslim, bahwa itu resmi tapi itu haram. Itu contohnya yang paling menonjol. BPS adalah satu-satunya lembaga produsen data yang resmi, walaupun datanya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.